Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita kembali akan membahas tentang cara mudah membuat bonsai kelapa bagi pemula. Ya, saudaraku, saya ingin pastikan menularkan kesukaan baru di dalam membentuk bonsai ini sebagai satu hobi bagi saudara. Untuk itu, setelah mempelajarinya, saya menemukan bahwa untuk pemula yang belum sama sekali menggemari tentang bagaimana membuat bonsai ini, harus mulai dari yang simple, dari yang mudah. Karena untuk membuat satu bonsai yang indah, yang menarik, apalagi yang mengandung unsur selain hobi nanti juga ada faktor ekonomi, itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang panjang dan ketekunan. Untuk itu saya ingin bagikan dari yang simple dulu, yang mudah. Jangan kita ingin hal sesuatu yang tiba-tiba wah, karena tidak ada hal seperti itu. Saya mau kasih perumpamaan, super mie saja yang instan itu dia harus direbus dulu, kemudian dikasih bumbu, diaduk dan tunggu prosesnya dingin sedikit. Itu super mie yang memang dibuat untuk cara instan. Jadi saya mau beritahu kepada saudara bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu meletakkan dasar-dasar, itu mengarahkan untuk hal yang menuju kepada keindahan. Kemudian step ketiga, tahap keindahan itu sendiri. Dan yang keempat adalah proses kreasi untuk menuju dari yang indah menjadi luar biasa. Itu membutuhkan waktu. Sama seperti kita lahir, ada waktu untuk lahir, ada waktu bertumbuh dari PAUD, TK, SD, SMP, dan sampai SMA, kemudian universitas, kemudian ada program doktor. Itu sudah pakar-pakarnya. Dan tidak ada yang mudah seperti itu. Jadi ayo kita mulai dari yang sederhana. Ya, yang penting kita berkarya, yang tujuannya untuk menemukan soul-nya, menemukan feel-nya di konten-konten yang sudah ada. Mereka punya alat-alat yang canggih, mereka punya bibit yang unggul, ya. Kemudian mereka bisa membuat kreasi-kreasi yang luar biasa sehingga orang terkagum-kagum untuk hal itu. Tetapi kita bagi pemula, kita mulai dengan apa yang ada saja. Karena yang utama adalah niat, kemauan, baru fasilitas, baru namanya hasil kreasi kita yang terbaik itu akan menyusul. Setelah kita menemukan feel-nya, setelah kita menemukan passion-nya, kita menemukan kesukaannya. Dan dari kesukaan itu akan menimbulkan ketekunan, akan menimbulkan daya tahan, tidak mudah putus asa dan tidak mudah untuk menyerah. Dan dari ketekunan, dari feel, menemukan feel-nya itu akan muncullah proses kreatif, ya, kreativitas. Baik, mari kita mulai. Jadi saudara-saudara, kalau saya anjurkan saudara untuk mencari, kalau lihat-lihat sambil jalan, lihat ada pohon kelapa gading, kelapa hijau. Saudara lihat, ya, jangan yang sulit dulu, temukan yang sudah ada dahannya, yang sudah tumbuh seperti ini. Kemudian bagaimana caranya saudara beli atau saudara minta. Ini saya minta hampir ada 50 buah seperti ini. Ada yang belum tumbuh, ada yang sudah tumbuh, dan ini salah satunya. Jadi saudara sudah ada daunnya 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang kecil. Jadi sudah ada 5. Nah, kalau begitu bagaimana cara memulainya? Mari kita mulai. Jadi tujuan bonsai adalah membuat pohon itu, khususnya kelapa, tidak bisa tumbuh maksimal. Sehingga kita membuat pohon yang besar menjadi kecil, dan justru dari kekerdilannya itulah timbul keindahannya. Dan itu membutuhkan proses. Mari kita lihat proses pertama apa yang harus kita lakukan setelah kita menemukan bibit yang sudah ada daun seperti ini. Yang pertama, kita harus menyayat bagian ini. Mari sudah lihat seperti ini. Ya, kita harus menyayat bagian batangnya ini. Kita sayat seperti ini. Terus hati-hati tapi sampai ke bawah. Kita sayat batangnya begitu rupa sampai ke bawah dan hati-hati.
ya. Jadi ini untuk pemula membutuhkan ketelitian, membutuhkan kesabaran, dan ya kalau memang terpaksa gagal karena memotong dahannya, jangan takut, karena di dalam kelapa ini ada umbi yang akan memberikan nutrisi. Jadi kalau ini terpotong, jangan khawatir, cepat atau lambat nutrisi yang terus naik akan membuat pohon ini digantikan dengan batang yang baru. Tidak kan? Ayo kita lihat. Terus kita mulai, kita rapikan seperti ini. Oke, sebelahnya ini dia. Saya batangnya ya. Yang paling bawah ini kita bersihkan, hati-hati. Memang sudah mudah saudara, tidak ada yang mudah bagi pemula. Saya sendiri baru belajar, karena dulu bagi saya ada banyak hal-hal yang saya kejar, hal yang besar, yang menakjubkan. Tetapi akhirnya saya menemukan kalau kita melakukan segala hal, termasuk yang kecil-kecil, dengan baik dan benar, kita akan menemukan sesuatu yang besar terjadi. Karena sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, sambil membuat ini, saudara, kita cerita. Ada satu orang penulis berkata begini, seorang pahlawan adalah seorang yang mengerjakan hal-hal yang kecil dengan baik dan benar. Nah, terus dia kasih contohnya adalah pakai baju, ya, pakai baju dengan kancing yang benar, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kancingnya yang benar, tidak boleh lompat 1, 2, 3, terus dilompat jadi dari 1 ke 4 dan sebagainya. Jadi bajunya miring. Pakai baju, pakai sepatu juga begitu, harus kaki kanan untuk kaki kanan, sepatu kiri untuk kaki kiri. Jangan dibalik, sepatu kiri untuk kanan, kanan untuk kiri. Jadinya kayak Pinocchio. Hal itu berlaku sebenarnya untuk semua hal. Jadi mulai perhatikan hal-hal kecil yang kita lakukan, supaya hal-hal kecil itu akan menuju kepada keindahan yang kita mau. Oke, sambil terus cerita, saya ini, saudara, yang penting kita melakukan sesuatu kita sukai, sesuatu yang membuat kita merasa itu adalah panggilan jiwa kita, menimbulkan kesukaan dan kesenangan. Nah, bagaimana dengan pendapat orang? Kita menghargai, apalagi zaman demokrasi ini, setiap orang boleh berpendapat, boleh berhak untuk menyatakan kehendaknya, selama keinginannya, kehendaknya itu tidak melanggar hak asasi orang lain, tidak melanggar hukum. Setiap orang berhak. Oleh karena itu kita belajar saling menghargai privasi pendapat orang lain. Dengan demikian akan indah. Oke? Jadi di dalam kita melakukan kreativitas ini, saudaraku, seperti ini ya, bersihkan. Nah, saya juga setuju kalau saudara mulai mengadakan nanti menuliskan kritik, saran, masukan yang lebih baik, saya senang. Karena demikian saya mendapatkan sesuatu ilmu yang saya belum dapat, dan saya dibuat menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan demikian kita terbuka untuk semua kritik dan masukan yang membangun atau tidak. Karena dengan oke, kita ke sebelah ya, ke sebelah sini, yang ini saudaraku, kita bersihkan batangnya ini dari serabut-serabut supaya dibersihkan. Oke, mulai satu batang sudah ya.
tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Ini adalah seni, ini adalah art. Jadi disinilah kita dituntut untuk mencurahkan kita punya kreativitas, kita punya art, kita punya seni, kita punya daya imajinasi untuk mendapatkan bonsai yang unik dan menarik. Dan itu tetap membutuhkan proses. Oke, selanjutnya kita batang yang 1, 2, 3 sudah ya. Bisa diurut seperti ini saudara, tujuannya untuk mengarahkan supaya batang ini bisa melengkung. Yang kedua juga begini, pelan-pelan ya, pakai hati, kira-kira, karena kalau enggak ini akan patah. Jadi kita harus mulai dari awal. Jadi ini bukan pekerjaan yang memaksakan, tapi ini adalah proses bekerja sama antara pembuat ya, sambil terus ini yang batang keempat. Tapi kalau boleh saya anjurkan jangan dulu ini, karena ini kalau tidak ada yang menopang dan dibiarkan dia akan sengkleh, bahasa anunya itu apa ya, dia tidak akan seperti ini lagi, dia akan seperti patah walaupun belum patah. Jadi dengan proses ini saudara, kita sudah bisa mulai melihat. Saudara, tidak sulit kan, ini kurang lebih tidak sampai 5 menit. Saya kurang tahu persis ini berapa bulan hidupnya di alam, karena ini sudah dibuang begitu saja di bawah pohon dan sudah tumbuh 1, 2, 3, 4, 5 daun. Nah, tinggal kita membentuknya, merapihinya, dan untuk mencapai yang kita inginkan, mengkerdilkannya, mau tidak mau kita membutuhkan waktu, ya, minimal 3 atau sampai 1 minggu. Kita terus membersihkannya, mengarahkannya sesuai yang kita inginkan. Dan ini agak besar, kemarin saya sudah buat yang kecil, saudara bisa lihat ini sama ini jelas saudara ya, ini lebih kecil. Nah, kemarin yang saya kerjakan adalah membersihkan ini tiang atau batang-batangnya ini ya. Sekarang sudah mulai kelihatan, tinggal sudah begini kita menunggu waktu pohon ini terus bertumbuh dan kita berseiring pertumbuhannya mengarahkannya supaya dia menjadi kerdil sesuai yang kita inginkan. Kita perlahan-lahan mengarahkannya seperti ini ya, sudah mulai kelihatan bentuknya. Ini juga kemarin saya buat, sudah mulai kelihatan bentuknya. Kita rapikan lagi. Baik bagi pemuda-pemula bisa, atau yang sudah mau pensiun, atau masih minimal tujuannya adalah gunakan waktu sekreatif mungkin supaya waktu itu bisa manfaat untuk kita sendiri, yaitu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Salah satunya adalah bonsai kelapa. Boleh juga nanti saya akan tunjukkan bonsai dari pohon beringin. Saya sudah buat kemarin ya. Dengan melatih feel kita, maka feel kita akan bertumbuh. Oleh karena itu, kalau saudara merasa diberkati, ayo sama-sama klik ya, subscribe supaya konten-konten berikutnya, bagaimana kelanjutan daripada bonsai-bonsai kelapa yang saya dapat sebar apa aja di bawah pohon dan sudah bertumbuh kayaknya dibuang, dan kita buat barang-barang yang kayaknya tidak berharga itu, karena saya kebanyakannya menjadi sesuatu karya seni yang bisa kita nikmati bersama atau minimal kita sendiri ya. Tentu saja dengan cinta dan kasih kita rawat, kita arahkan bonsai ini untuk menuju kreativitas yang terbaik. Minimal menurut saya ada satu bawah pohon kelapa gading yang sudah terbuang dan kemudian tumbuh begitu saja.
dan saya bersihkan batang-batangnya dan sudah mulai nampak sekilas seperti pohon yang sudah jadi, yang ditangani oleh seorang ahli. Padahal ini ditangani oleh seorang pemula yang belajarnya juga masih baru. Oleh karena itu, mari kita mulai sekarang juga gunakan waktu sekreatif mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat, khususnya untuk soul, untuk jiwa kita, untuk menumbuhkan rasa kreativitas kita. Dukung terus channel ini supaya kita bertumbuh bersama di dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat. Oke? Selamat berkarya, salam satu hobi. Jangan lupa klik and share dan juga subscribe supaya kita bertemu lagi untuk perkembangan selanjutnya. Sampai ketemu.